lepas dulu maskernya. Oke Kang Fikri, kita lepas maskernya biar enak untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi warga Kudus dan sekitarnya. Kita jumpa lagi dengan saya Tumenggung Fikri, juru kunci pojok kota Kretek. Masih tetap bersama centininews.co.id. Kita akan mencoba terus memahamkan masyarakat dengan dialog. Karena di pojok Kudus ini akan ada banyak hal, termasuk salah satunya kita sengaja menghadirkan Kang Soleh Isman. Ya, kenapa saya hadirkan? Karena di beberapa hari yang lalu di status Facebooknya beliau agak sedikit menyoroti kenapa ULP selalu memenangkan pengusaha jasa konstruksi dan bangunan ini. Ada mereka yang memilih dengan gaya ndelosor. Ndelosor ya. Jadi pemirsa dan sahabat saya di Kudus dan sekitarnya, bahwa salah satu tahapan terpenting dari proses lelang pengadaan jasa dan bangunan adalah menentukan pemenang lelang. Jadi saat ini ada tren, ya, Kang Soleh, ada tren bahwa para pengusaha jasa konstruksi ini dalam memilih untuk menjadi pemenang lelang itu, mereka harus melakukan penawaran yang terendah. Nah, terendahnya ini begitu luar biasa, artinya secara objektif sangat tidak masuk akal, karena mereka berani menawar lebih rendah dari pagu anggaran, lebih dari 20%. Betul. Itu artinya kalau katakan ada yang 32% seperti salah satu judul dan titik yang sudah ditentukan pemenang lelangnya, kalau sudah ditambah pajak dan lain-lain, lalu korelasinya kan ada di kualitas bangunan itu sendiri. Betul Kang. Ya. Kang Soleh sebagai pengamat bisa cerita tentang itu. Jadi begini Kang Fikri, mensikapi tentang pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus tahun anggaran 2021 Kang Fikri. Jadi kalau saya mengacu dengan Inpres nomor 1 tahun 2015 Kang, mengenai percepatan penggunaan anggaran, Kudus ini sebenarnya kategori terlambat ya. Karena walaupun kita sedang mengalami pandemi COVID-19 yang begitu menghebohkan, tapi minimal tidak mengurangi aspek penggunaan anggaran kan. Karena bagaimanapun mulai dari pelayanan publik sampai pelaksanaan kegiatan fisik pun harus berjalan, harusnya Kang. Karena bagaimanapun kita tidak ingin adanya pandemi ini justru akan mematikan para pengusaha itu kan. Kalau kita mengacu dengan tentang yang tadi Kang Fikri sampaikan tentang pelelangan itu Kang Fikri. Jadi acuan dasar daripada pengadaan barang dan jasa adalah Perpres nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah Kang Fikri. Jadi di sana itu ada sebuah literasi yang memang sudah diatur di dalam Perpres itu mengenai keterbukaan Kang Fikri. Jadi dengan sistem elektronik ini memungkinkan setiap badan usaha yang berdomisili di negara Kesatuan Republik Indonesia itu diperbolehkan untuk menjadi kompetitor, Untuk mengikuti. Betul Kang Fikri. Yang jadi persoalan adalah munculnya persaingan tidak sehat antar para rekanan ini Kang Fikri. Sehingga mereka selalu yang penting dia dapat pekerjaan, tapi dia mengesampingkan keterkaitan dengan apakah nanti perusahaan ini rugi atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, mutu kualitas barang yang dihasilkan
sebagai seorang rekanan yang bertanggung jawab terhadap kontrak terhadap si pemberi kontrak, dan ini adalah pemerintah Kabupaten Kudus itu kan. Memang isu itu banter banget ya kan, keterkaitan dengan pendelosoran itu adalah upaya mereka untuk menjadi pemenang itu kan. Ya. Tapi saya sebagai seorang pemerhati sekaligus saya juga punya sebuah badan usaha Kang di bidang konsultan itu kan. Jadi ini adalah sebuah pola tidak sehat yang memicu nantinya dugaan akan pelanggaran di kemudian hari Kang. Kenapa seperti itu? Kalau kita lihat, kita melakukan penawaran di bawah platform sekitar 20% Kang. Itu pun sudah berat Kang. Apalagi ini trennya justru platform penawaran itu di atas 20%. Bisa dipastikan Kang, ketika nanti dipotong 20% misalkan, ditambah PPN PPh itu Kang, ditambah nanti biaya-biaya lain yang tidak terduga, itu akan memicu kosnya semakin tinggi gitu kan. Sehingga pengurangan atas kontrak itu yang menghasilkan barang yang dihasilkan dari pekerjaan itu, saya pastikan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Artinya tidak sesuai dengan spek maupun RAP yang sudah dicanangkan Kang. Mengingat bahwa HPS, harga perkiraan sendiri itu harga yang memang sesuai dengan standar pasar Kang. Ya, umum ya. Ya umum, artinya mulai harga daripada tenaga kerja. Betul. Harus ada dasarnya. Jadi walaupun HPS itu bisa sendiri, tapi umumnya bagaimana kan tentuan. Jadi dalam menyusun RAB tentu kan didasarkan pada harga satuan ya. Betul. Harga satuan, di mana harga satuan itu ditentukan oleh harga umum pasar. Betul. Ketika kemudian bahasane Kang Soleh ini kemudian didelosori, berkurang lebih dari 20% dari pagu anggaran yang disediakan, dipastikan akan mengurangi kualitas hasil pekerjaan tersebut. Betul Kang Fikri. Pertanyaannya Kang Soleh, sebenarnya pemerintah melalui ULP ini kan tidak harus ya, artinya tidak wajib memenangkan rekanan yang menawarkan dengan harga ndelosor itu. Betul. Artinya pemerintah melalui ULP juga harus melakukan upaya klarifikasi yang objektif tentu. Betul. Akan tetapi faktanya di beberapa lelang yang sudah berlalu, artinya ya baik tahun ini maupun tahun yang akan datang, tahun yang lalu ya, ini faktanya banyak kegiatan-kegiatan jasa bangunan ini yang dimenangkan oleh rekanan yang menawar dengan harga rendah. Ini sebenarnya aromanya ini pemerintah itu takut kalau ada intervensi atau ancaman dari pihak-pihak tertentu, atau bagaimana Kang Soleh melihatnya ini? Jadi begini Kang Fikri, kalau kita mensikapi tentang saat ini yang sedang berkembang mengenai delosor-mendelosor itu kan. Jadi menjadi keprihatinan saya selaku orang Kudus itu kan kepengen Kang, bahwa mutu bangunan atau mutu hasil pekerjaan itu nantinya akan punya kualitas yang baik, yang nantinya tahun depan tidak akan melakukan pembangunan pada objek yang sama gitu kan. Tapi ketika kita dihadapkan dengan persoalan di mana pemerintah melakukan upaya-upaya dengan sistem lelang yang terbuka lewat elektronik, ini yang justru yang menjadi evaluasi juga pemerintah pusat yang penerbit regulasi Kang, agar hal ini juga tidak lepas dari tujuan. Kenapa sih kita membangun keterbukaan, pada akhirnya kita mengesampingkan tujuan gitu kan. Memang betul Kang, artinya kalau kita mengacu di masa lalu Kang, itu banyak perusahaan-perusahaan sebagai rekanan itu yang selalu memonopoli gitu kan. Sebenarnya persoalan pelelangan terbuka ini adalah imbas dari masa lalu. Cuma yang jadi persoalan adalah tadi saya katakan bahwa munculnya Perpres nomor 12 tahun 2021 ini tidak diimbangi Kang tentang
bagaimana sih kajian tentang nanti asas manfaat daripada objek yang dijadikan kegiatan itu sesuai dengan kualitas atau tidak gitu kan. Justru ini ketika dilakukan lelang terbuka Kang, mohon maaf Kang, saya mencium bau tidak sedap juga. Artinya mungkin OPD teknis tidak bisa bermain Kang. Tapi dugaan justru malah muncul dari ULP sendiri. Nah, betul Kang. Jadi transaksionalnya ya daripada dengan dinas prosentasenya lebih gede, mending Di sana dengan nah yang penting buat siapkan seperti ini kan begitu. Seperti itu. Jadi begini juga Kang Fikri. Kembali lagi bahwa faktor kepentingan di dalam hal rekanan itu memang luar biasa besar Kang. Bisa juga kepentingan politis atau juga kepentingan kelompok gitu kan. Jadi kita lihat dari satu perspektif di mana munculnya delosor-delosor ini kan tidak lepas dari kelompok-kelompok tertentu yang selalu menjadi pemenang Kang. Jadi seperti tahun 2020 kemarin, 2019 itu kan selalu pada kelompok itu yang banyak itu kan. Ini juga menjadi tanda kutip, ada apa dengan Pokja yang melakukan verifikasi data administratif maupun proses tentang pelelangan itu. Karena saya mendengar dari biasanya, semoga ini hanya hoax ya, keterkaitan cerita dari seorang rekanan yang menyatakan aku bisa titip kok di sana lewat Pokja tertentu, lewat oknum tertentu. Dan ini menjadi catatan juga bahwa kepala daerah harus sigap Kang. Berani tidak mengambil suatu kebijakan secara khusus agar persaingan tidak sehat ini bisa tereliminasi, sehingga nanti muncul sebuah pola penawaran yang nantinya mengedepankan kualitas Kang. Bukan penawaran yang paling rendah yang menang, tapi minimal objektivitas daripada lembaga usaha itu layak tidaknya mereka sebagai pemenang gitu. Mungkin kalau masih sebatas karena masa pandemi sudahlah saya berani rendah sekian persen daripada musim pandemi ini orang nyambut gawi. Sing penting dapat pekerjaan walaupun angka mungkin bagian keuntungannya ini akan lebih sedikit kan begitu. Tapi menurut kacamata kami beda Kang. Bukan seperti itu bukan. Ya. Artinya ini adalah sebuah fakta bahwa jika di era yang kemarin ULP selalu sukses mempersiapkan calon pengantinnya dengan bagaimana cara mereka untuk mengatur sebuah jadwal lelang kan begitu. Kemudian di luar pengantin itu selalu dipersoalkan persyaratan teknis, apakah itu ijazah asli, tenaga ahli dan macam-macam kan begitu. Kalau sekarang kayaknya ketika penawar terendah itu kemudian sampai dengan ditetapkan menjadi pemenang tanpa campur tangan orang dalam, ini kok rasanya impossible ya. Ya jadi artinya ini memang dugaannya memang sudah diatur skenarionya seperti itu. Jadi begini Kang Fikri. Menurut Kang Soleh biyen. Nah, saya melihat gini ya, dari satu kacamata saya selaku aktivis juga saya punya lembaga usaha di konsultan Kang. Penawaran yang saya katakan di atas platform penawaran ini saya katakan lebih 20% ini sesuatu yang bunuh diri Kang. Dari sisi pengusaha apalagi sampai 30% lebih ya. Karena ketika ditambahkan dengan PPN PPH akan menjadi membengkak Kang. Sehingga dipastikan rekanan itu akan memangkas kualitas, itu kan pasti. Yang kedua, saya lihatnya malah dari sistemnya Kang. Artinya begini ya, OPD teknis selaku pengguna anggaran ini tidak bisa secara sinkronisasi dengan ULP Kang. Kaitan tujuan utama, artinya ketika tujuan utama tentang pelaksanaan kegiatan penggunaan anggaran ini dilakukan oleh OPD teknis dengan sistem lelang yang dilakukan oleh ULP, ini tidak ada komunikasi. Seharusnya Kang, saya lebih idealnya ketika mereka satu sinergi
dengan visi dan misi yang sama kan. Yang utama adalah penggunaan APBD itu secara objektif mampu menciptakan hasil pekerjaan yang sesuai dengan kualitas itu kan. Terlepas di sana terjadi persaingan yang tawar menawar itu hal yang wajar kan. Yang jadi persoalan adalah tadi saya katakan persaingan itu tidak dibatasi dengan mengacu tentang apakah nanti objeknya ini terkorbankan. Yang penting seseorang itu dapat menangkan tender atau tidak, itu hanya itu saja. Sehingga ini potensi terkait dengan itu ada dua Kang, potensi pengusahanya sendiri dari keluh kesah ketika pelaksanaan anggaran 2019 dan 2020 Kang, pada banyak yang mengeluh ketika mengerjakan ini juga merugi Kang. Tapi di sisi lain juga persaingan tidak sehat ini akan memicu pengguna anggaran berpotensi kena persoalan hukum nantinya Kang, ketika saya pastikan malah justru saat ini dengan penawaran yang begitu besar kualitasnya itu akan tercuri. Ya, di samping kualitasnya kadang-kadang pada saat PHO dia tidak bisa menuntaskan pekerjaannya 100%. Betul Kan ya, begitu. betul. Jadi kadang-kadang ya tentu khususnya masyarakat sebagai objek yang akan bisa memanfaatkan fasilitas itu akhirnya menjadi rugi kan, karena betul. belum digunakan lama Sudah rusak. Ini kalau dari sisi efisien oke, kita dapatkan harga paling rendah. Tapi dari sisi kepentingan berkelanjutannya ini jadi kan kalau kita berbicara tentang merugi, kan? Fasilitas publik kan, keterkaitan dengan penggunaan APBD yang dibangun untuk fasilitas publik tersebut, ini salah satu contoh saja lah Kang. Jadi salah satu bangunan yang katanya adalah ikon Kudus yang mirip dengan Malioboro-nya Kudus. Kalau menurut saya ini adalah suatu impian yang impossible Kang. Hanya khayalan gitu. Tidak sesuai dengan ekspektasi gitu kan. Jadi dan ketika kemudian kita bicara tentang angka bahwa judul dan titik itu dibiayai sampai 16, sekian miliar itu sebenarnya jauh dari harapan gitu kan. Jauh dari harapan. Jadi nek saya lihat dari sisi mulai dari volume sekaligus mengenai angka anggaran yang begitu besar Kang, dan objek yang saya lihat keterkaitan dengan hasil yang dikerjakan oleh mereka dengan kualitas saya katakan mungkin saja Kang, ini hanya dugaan kan, boleh kan kita menyampaikan pendapat di depan publik dengan dugaan itu boleh Kang. Saya menduga bahwa persoalan ME-nya di sana, master elektroniknya itu kan, pekerjaannya itu tidak sesuai dengan spek Kang. Mungkin saja KW atau berapa, sehingga baru dipakai berapa hari saja, kemarin kan sempat rusak. Iya betul. Terus lihat dari sisi apa ya, perform barang, bentuk barangnya itu Kang, itu juga tidak jauh dari harapan bahwa inilah ikon Kudus yang nanti menjadi apa ya, kebanggaan kota Kudus dengan kebudayaan yang kita munculkan gitu kan. Jadi muatan lokal itu sendiri yang akan mengangkat ikon Kudus menjadi kota wali, kota itu sama sekali tidak menyentuh sama sekali. Karena yang saya lihat adalah seperti apa ya kebudayaan kontemporer yang sekarang Kang. Sehingga kalau kita berbicara kebudayaan maka kebudayaan Kudus akan hilang di sana. Karena yang muncul itu adalah lampu-lampu kelap-kelip Kang. Mohon maaf dengan bahasa anak-anak yang sering lewat itu malah bilang gini, kok mirip lokalisasi ya. Ini kan sebuah ironis Kang. Tapi lokalisasi kan tidak harus dimaknai hal-hal yang negatif kan begitu. Kang, kalau kita lihat bahwa penggunaan diksi tentang lokalisasi itu kan selalu ke negatif sih Kang. Walaupun pada faktanya sebenarnya tidak gitu kan. Okay. Tapi satu hal lagi bahwa kita sayangkan gitu kan. Anggaran yang begitu besar akhirnya menciptakan sesuatu yang tidak tepat guna seperti artinya itu. Harapannya kan mulai dari Simpang 7
sampai ke menara ini ada yang namanya City Walk begitu kan, harapannya bisa sinkron. betul. Ketika pemerintah Kabupaten Kudus ada keinginan untuk memanjakan pejalan kaki, menjadi kota pejalan kaki. Nah sekarang sing melaku ora ono. Nah ini makanya harus ada koordinasi dengan apa namanya, dengan semua pihak termasuk Dishub, Kasat Lantas, bagaimana agar merekayasa lalu lintas ini supaya betul-betul City Walk ini menjadi kota pejalan kaki. Pejalan kaki dimanjakan kan begitu. Oke, ini mungkin akan menarik dibahas topik khusus ya, artinya evaluasi. Jadi kembali ke penawar delosor tadi. Jadi jika yang terendah selalu dimenangkan, jadi tentu masyarakat akan khawatir tetap berdampak pada Kualitas itu kan. kualitas pekerjaan yang mungkin diduga asal-asalan, kemudian bahkan sebenarnya pemerintah itu tidak selalu memenangkan penawar terendah atau penawar delosor tadi, karena kadang-kadang sudah ada satu kelompok ya, kelompok yang memang sudah menjadi keinginan dari kelompok seperti itu yang melakukan arisan. Artinya arisan proyek ini sudah dilakukan secara berkelompok dan bersekongkol. Mereka akan bermain di angka penawaran tadi, sehingga ketika ada salah satu yang memang ditunjuk menjadi pemenang, nanti semuanya akan ikut nyambut gawe. Nah tentu ketika fakta ini ada bukti memang mereka melakukan seperti ini, tentu akan melanggar Undang-Undang Nomor 5 tentang persaingan usaha kan begitu. Betul. Menurut Kang Soleh. Jadi begini Kang ya. Inilah kadang-kadang kita hidup pada suatu negara di mana adanya sebuah kontradiksi antara undang-undang yang satu dengan yang lain Kang. Bahkan perpres yang satu dengan perpres yang lain itu kan. Keterkaitan dengan regulasi itu kan. Di mana salah satu undang-undang kadang nabrak Kang. Sehingga sinkronisasi regulasi itu akan menciptakan sebuah pola sistem pemerintahan yang ideal itu kan. Sepertinya tidak pernah terjadi. Ya kembali lagi bahwa undang-undang itu diciptakan atau regulasi terciptakan karena kepentingan itu kan. Kembali lagi kepada persoalan ULP di Kudus ini kan, tadi saya katakan bahwa banyak kepentingan Kang dibandingkan kebutuhan gitu kan. Jadi yang saya sesalkan adalah begini Kang. Di dalam proses tentang penganggaran itu kan munculnya konsultan perencana Kang. Setelah itu nanti direviewkan sebelum dilelangkan ke inspektorat Kang. Di sana itu kan sebagai salah satu pintu terakhir lolos tidaknya. Di sana itu ketika aja tidak kajian tentang objektivitas mengenai pemenangan tender ini dilakukan. Mengingat bahwa potensi-potensi tentang delosor itu selalu ada menjadi kebiasaan. Seharusnya inspektorat punya keberanian untuk merekomendasikan dihentikan. Karena sebagai aparat sipil internal pemerintahan ini, dia punya kapasitas untuk menghentikan kegiatan itu kan. Jika dianggap tidak proporsional harus berani mencoret itu kan. Harus mencari Karena mencoret. tadi saya katakan bahwa di dalam proses yang salah dengan sistem penawaran yang ugal-ugalan, saya katakan seperti itu, delosor ini potensi pencurian atas kualitas barang ini luar biasa besar kan. Harus diawasi betul-betul. Mulai dari awal ya. Karena jelas kita lihat lah kan, penyusunan indeks ini kan didasari, penyusunan HPS itu kan didasari atas indeks kan. Indeks itu sudah diatur dengan harga objektif kan, mengenai harga material, tentang tenaga kerja, sehingga di sana ketika jauh dari angka itu, dari HPS, saya pastikan
kualitas Akan itu, mengurangi kualitas itu. Cuma jadi persoalan adalah tadi saya katakan bahwa kepentingan yang lain ini mungkin mohon maaf, saya punya dugaan yang buruk. Jangan-jangan ada joki kan. Sistem perjokian pertenderan ini yang kita antisipasi. Jadi kalau saja mereka yang bersaing itu sesama pengusaha jasa konstruksi misalnya, Betul. itu masih wajar-wajar saja. Betul. Karena mereka juga memiliki angka-angka yang bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Akan tetapi ketika kemudian pelaku usaha jasa konstruksi ini dalam tanda kutip sedang menjalankan tugas dari orang-orang tertentu, maka ini akan lebih menarik lagi. Oh, ternyata persaingannya ini tidak hanya sekedar pengusaha A sama pengusaha B, tapi pengusaha ini orangnya siapa, pengusaha itu orangnya siapa kan. Betul. Ini akan lebih menjadikan Kudus ini akan semakin tidak sesuai dengan justru akan semakin ambiar kan? Yang diinginkan oleh masyarakat tentunya. Betul. Ya. Jadi begini Kang Fikri, mensikapi tentang APBD tadi saya katakan untuk pelaksanaan anggaran APBD 2021 ini, saya tuh merasa miris juga. Selain terjadi glosor juga, yang selanjutnya lagi adalah kemarin saya sempat berstatement Kang dengan video itu keterkaitan dengan bahwa kita akan kehilangan potensi pendapatan daerah itu Kang dari bagi hasil pajak. Sehingga kalau dimenangkan oleh orang-orang luar kota tentu pajak ke sana dinikmati oleh kota yang bersangkutan. Jadi harapan kami itu kembali lagi kepada bupati Kang. Berani tidak membuat suatu aturan yang tidak melanggar regulasi di atasnya, tapi memberikan rasa nyaman bahwa APBD Kudus ini untuk kesejahteraan orang Kudus itu kan. Yang selanjutnya lagi adalah kita tidak kehilangan potensi pajak gitu kan. Karena saya sempat berdiskusi dengan salah satu pejabat di Kudus yang untuk satu objek saja waktu City Walk itu dibangun itu saja kita kehilangan potensi pajak sekian ratus juta gitu kan. Ini kan kita sesalkan kan. Jadi pajak yang harusnya kita nikmati itu dibiayai oleh anggaran kita, tapi pajaknya dinikmati kota lain kan begitu. Nah, jadi ya artinya begini Kang Soleh. Jadi saya katakan tadi kalau mungkin persaingannya tadi itu karena masing-masing pengusaha jasa konstruksi agar bisa mendapatkan pekerjaan, ini masih wajar. Tapi ketika kemudian ada dikotomi bahwa ini orangnya itu orangnya ini akan semakin membuat masyarakat ini bingung kan begitu. Betul kan. Jadi oleh karenanya sekali lagi bahwa ULP atau Pokja ULP ini agar tidak menetapkan aturannya sendiri. Artinya ketika kemudian dia sudah menentukan pemenang lelang, ini juga harus didasarkan pada aturan yang ada. Sistem pengadaan yang berjalan ini harus memenuhi Perpres nomor 54 tahun 2010 serta perubahan-perubahan. Sehingga ketika kemudian keputusan dari ULP memenangkan penawar terendah, rekanan yang berani ndelosor tadi, kemudian tidak diklarifikasi secara proporsional dan objektif, tentu ini adalah presiden buruk bahwa ketika kita bicara tentang kualitas dari bangunan yang akan dihasilkan ini dipastikan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada. Walaupun
setiap kali ada judul dan titik ini selalu bahasanya sudah ada pendampingan dari pihak kejaksaan, dari pihak kepolisian dan lain-lain. Justru saya tertarik lagi dengan Kang, kata-kata jenengan kalimat jenengan yang terakhir tadi, pendampingan ini kan. Kemarin juga ada pendampingan mengenai penggunaan APBD dalam kegiatan itu oleh institusi penegak hukum, Kang. Ternyata efektifkah mereka itu mampu untuk melakukan tindakan preventif terhadap pelanggaran? Nyatanya juga tidak, Kang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya justru malah sepakat ketika ULP sendiri, Kang, itu mempunyai suatu tim yang nantinya membuat suatu tim kajian kelayakan rekanan. Kenapa seperti itu? Tadi saya katakan bahwa kajian itu sebagai literatur perusahaan ini lolos itu nanti ada enggak nanti potensi pelanggaran terhadap pencurian kualitas objek bangunan itu misalkan gitu kan. Jadi ULP sendiri harus punya inovasi untuk membuat satu tim, Kang. Sehingga dari kajian itu tidak muncul potensi sanggahan dan yang lain gitu kan. Dan itu selanjutnya lagi adalah tidak muncul potensi tentang pencurian spek, sehingga RAB yang kita canangkan itu betul-betul terrealisasi dengan baik. Yang utama lagi adalah menghindari tentang perjokian di dalam sistem pertenderan gitu kan. Karena rusaknya sebuah tatanan itu ketika di sana sudah ada joki, kan. Jadi di dalam suatu institusi apapun ketika terjadinya joki menjoki, maka yang muncul adalah kepentingan bukan kebutuhan lagi. Ya. Jadi ujung-ujungnya memperkaya diri sendiri atau kelompoknya. Ya. Betul, kan. Dan ini harus kita perangi. Betul, kan. Karena nanti subjektivitas dari keputusan ULP sendiri ini akan berdampak. Betul. Kan begitu. Oke, terima kasih Kang Soleh sudah bersama kami. Hari ini kita bicara banyak tentang fakta dan realita penawar delosor. Betul. Ya. Jadi bahasanya wong Jepang itu delosor. Oleh karenanya mungkin yang terpenting bahwa yang harus dipahamkan oleh masyarakat adalah salah satu tahapan terpenting dari proses. Oke, siap. Orang posol. Alhamdulillah enggak puasa. Kebetulan hari ini diharamkan puasa. Betul. Salah satu tahapan terpenting dari proses lelang pengadaan jasa dan barang adalah menentukan pemenang lelang. Jadi tren sekarang bahwa ULP, apakah itu di Kudus atau di kota-kota yang lain, trennya sekarang ini adalah menentukan pemenang lelang kepada penawar terendah. Kan jadi, gitu. Semangat kami cuma satu kata, Kang. Perangi perjokian dalam pertenderan, sekaligus perangi delosorisasi yang berpotensi merugikan objek kegiatan penggunaan APBD. Jadi jadi karena pola dan standar dalam menetapkan pemenang lelang ini memang variatif ya. Artinya diambil secara subjektif. Ya tentu harapannya agar nanti bisa efisien, efektif, transparan dan punya daya saing kan. Betul. Kita tidak mengesampingkan bahwa ini harus ada persaingan, tidak, tapi harus objektif, harus transparan kan? Sesuai dengan tujuan saja lah, kan? Artinya jadi jangan sampai kemudian kepentingan masyarakat ini dikalahkan karena nanti akan berdampak pada hasil akhir dari bangunan tersebut kan. Betul kan. Oleh karenanya harapannya diskusi kita di hari ini akan mungkin bisa ditindaklanjuti oleh pejabat pengguna anggaran, bisa hadir di Centini News untuk bisa menjelaskan. Kemudian Pokja ULP-nya juga harus mendengar. Saya malah Kan gini begitu. kan. Jadi lebih sepakat ketika kami bertemu dengan mereka beliau-beliau kan. Karena bagaimanapun saya juga tidak ingin bahwa
rumor ini semakin berkembang. Ya. Dan kami lebih sepakat lagi ketika kami bertemu dengan beliau bisa memberikan sebuah pendapat mereka sampaikan Cuma ini loh sebenarnya. sayangnya kami sudah mencoba untuk berkomunikasi, beliaunya yang sekarang itu super sibuk, jadi tidak bisa diganggu untuk mendengarkan dari kita. Hanya harapannya beliau Pokja ULP ini bisa hadir di centininews.co.id untuk memberikan penjelasan, memahamkan masyarakat bahwa yang terjadi sekarang itu seperti ini. Jangan khawatir dengan kualitas ini yang akan kita dengar pernyataan dari beliau. Terima kasih sudah bersama kami, tetap semangat dan jangan sampai jika kita keluar rumah harus tetap memakai masker karena maskerku melindungi kamu dan maskermu melindungiku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.